Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Swadi, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan NIM 25031174978. Pada hari ini, Kamis, tanggal 22 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDS Anwar Karim 4, kelas 6, semester 2, dengan materi pesan pokok Al-Quran Surat Al-A'la. Demikian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya semangat? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah, kabarnya hari ini ternyata dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik semuanya. Baik anak-anakku semuanya, kita akan belajar agama, tapi sebelumnya mari kita berdoa dahulu. Untuk itu kami persilakan ketua kelas memimpin doanya. Silakan berdiri. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Terima kasih. Tadi saya lihat Bapak Guru ada beberapa anak yang gak hadir ini ya. Pak Guru absen dulu. Azwa, Davian, Dini Aulia, Elda Liani, Sofi Apriliani, Haikal, Novinur, Revan, Rokib, Salsa Ramadhani, Fitya, Zahra Maratu Salihah, Suryana. Oke, ini ada teman kalian yang gak masuk dengan alasan sakit ya. Mudah-mudahan yang sakit hari ini cepat sembuh, bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Baik, untuk melanjutkan kegiatan hari ini, saya minta kepada salah satu dari teman kalian memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk nasionalisme kita. Oke, Mbak Fitya. Kami minta untuk yang lainnya silahkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Baik anak-anakku semuanya, materi pada hari ini adalah tentang surat Al-A'la.
surat Al-A'la. Pada pertemuan lalu kita masih ingat belajar tentang apa? Tentang membaca dan menulis surat Al-A'la. Baik. Di mana cara membacanya sudah dipelajari dengan baik, menulisnya juga dipelajari dengan baik cara-caranya. Pada hari ini kita akan belajar tentang pesan pokok surat Al-A'la. Tujuan dari pembelajaran ini adalah nanti setelah belajar tentang pesan pokok dalam surat Al-A'la, anak-anak mampu menjelaskan pesan pokok yang terkandung di dalam surat Al-A'la dengan baik dan benar. Baik anakku semuanya, sebelum kita mulai pelajaran yang akan berlangsung, mungkin ada yang bertanya, kenapa surat Al-A'la kita pelajari? Ada yang bertanya, kenapa kok surat Al-A'la sering dibaca oleh Pak Yai ataupun Pak Ustadz ketika sedang melaksanakan sholat-sholat sunnah seperti sholat Idul Fitri, seperti sholat Jumat? Ayo, ada yang mau tahu? Ada? Tidak ada? Oke. Untuk itu, sebelum kita jauh melangkah mempelajari tentang surat Al-A'la, saya meminta anak-anak berdiri untuk melakukan persiapan pembelajaran dengan melakukan hands breaking. Mudah-mudahan nanti pembelajaran surat Al-A'la bisa menarik dan bisa dipahami oleh anak-anak semuanya. Oke ya? Silakan. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati. Baik, Pak Guru akan menayangkan video pembelajaran ya. Ini Pak Guru bagi beberapa kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti kita akan belajar secara kelompok untuk memahami pelajaran hari ini. Oke, silakan dilihat kira-kira apa yang anak-anak pikirkan setelah melihat gambar yang pertama. Kira-kira gambar apa? Orang yang sedang melaksanakan sholat. Oke, di situ ada gambar warna merah, kemudian ada hitam, kemudian ada bara-bara percikan api. Ilustrasi tentang neraka. Oke, selanjutnya. Oke, ilustrasi tentang kenikmatan yang belum pernah dibayangkan oleh manusia, yaitu tentang surga. Baik anak-anakku semuanya, kita akan masuki materinya tentang surat Al-A'la. Baiklah anak-anakku semuanya, kita akan belajar tentang surat Al-A'la dulu berdasarkan slide yang Pak Guru siapkan ya. Yang pertama adalah surat Al-A'la, surat yang ke-87 pada Al-Quran, kemudian terdiri dari 19 ayat dan tergolong surat Makkiyah, artinya surat yang turun di kota Makkah. Baik, di situ ada yang pertama adalah tentang tips sebelum belajar tentang ilmu tajwid ya. Membaca huruf hijaiyah, tentu anak-anak semuanya sudah memahami dengan baik dan benar karena setiap hari berangkat ke tempat Pak Yai untuk ngaji ya. Ngaji baik Al-Quran maupun Masikro. Ada yang Masikro? Oke. Kemudian pada selanjutnya ada hukum tajwid dasar, yaitu idhar, idgham, ikhfa, dan iklab. Kemudian ada bacaan mat atau panjang. Kemudian mengenal tanda baca. Ada tanda bacanya di situ adalah fathah, kasroh, dan domah. Kemudian surat-surat pendeknya Al-Fatihah, Al-Falaq, dan Al-A'la yang kita pelajari pada hari ini. Oke, pada materi
Anak-anakku semuanya silakan perhatikan ke depan. Pak Guru akan membacakan surat Al-A'la beserta artinya. Tolong diperhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabikisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya. Walladzi qaddara fahada, dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Walladzi akhrajal mar'a, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan. Faja'alahu ghusaan ahwa, lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Sanuqri'uka fala tansa, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu, maka kamu tidak akan lupa. Illa ma Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, kecuali jika Allah menghendaki, sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan beri kamu taufik ke jalan yang mudah. Fadzakir in nafa'atiz dzikra, oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Sayadzakaru may yahsha, orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Wa yatajannabuhal ashqa, dan orang yang celaka, kafir, akan menjauhinya. Alladzi yaslan naral kubra, yaitu yang akan memasuki api yang besar. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya, kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Qad aflaka man tazakka, sungguh beruntung orang yang menyucikan diri. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia mengingat nama Tuhannya lalu dia salat. Bal tu'thirunal hayatad dunya, tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa baqa, padahal kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza lafis suhufil ula, sungguh ajaran-ajaran itu benar tersebut dalam kitab-kitab terdahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Nabi Musa. Shadaqallahul adzim. Baik anak-anakku semuanya, dari apa yang Pak Guru bacakan, tentu kita akan mengetahui pesan pokok yang terdapat pada surat Al-A'la 1 sampai 19. Pesan pokok yang pertama adalah mensucikan Allah. Ini terdapat pada ayat pertama, Sabikisma rabbikal a'la, perintah untuk selalu mensucikan dan mengagungkan Allah yang maha tinggi dari segala kekurangan. Kemudian pada pesan pokok yang kedua, yaitu kekuasaan Allah, bahwa Allah menciptakan sesuatu dengan sempurna dan memberi petunjuk kepada makhluknya. Kemudian pada pesan pokok yang ketiga adalah kemudahan Al-Quran. Ini terdapat pada ayat 6 dan 8. Allah memudahkan Nabi Muhammad untuk membaca dan menghafalnya. Kita tahu Nabi Muhammad itu al-ummi, artinya tidak pernah berangkat ke sekolah, tapi mampu membaca dan menghafal Al-Quran dengan benar, dengan mudah. Kemudian perintah berdakwah, ini ditujukan pada ayat 9 dan 10. Perintah untuk memberikan peringatan dan nasihat yang bermanfaat bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian pada pesan selanjutnya, balasan bagi orang kafir. Ini pada ayat ke-11 dan 13. Bahwasanya orang yang menjauhi peringatan, dia akan masuk neraka. Nah, kehidupan di neraka itu di luar bayangan kita semuanya. Di sana dia akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih
Dia tidak mati dan tidak hidup. Jadi di antara keduanya, antara hidup dan mati. Selanjutnya keberuntungan bagi orang yang beriman. Alhamdulillah anak-anakku semuanya telah memulai agama Islam dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman dan beruntung. Artinya orang yang beriman satu saat nanti akan mendapatkan balasannya dari Allah, yaitu dimasukkan ke dalam surganya. Ini terdapat pada ayat 14 dan 15. Kemudian dunia dan akhirat. Ini pesan berikutnya. Di situ diterangkan bahwasanya dunia itu sifatnya hanya sementara, sedangkan akhirat sifatnya adalah kekal. Jadi dunia hanya sementara, hanya beberapa tahun. Dibandingkan akhirat bertahun-tahun sampai batas yang kita tidak tahu kapan batasnya. Kemudian pada pesan berikutnya adalah kesinambungan ajaran. Nah, Al-Quran yang kita pelajari pada hari ini terdapat juga di dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu kitabnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi ada 8 poin pesan pokok yang dapat kita simpulkan pada pertemuan hari ini. Dari ke-8 pesan pokok ini, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Nah, kalau cukup, dari pertama tadi Pak Guru ingin responnya, kira-kira pelajaran yang Pak Guru sampaikan bisa dipahami atau tidak? Baik, selanjutnya adalah Pak Guru membagi beberapa kelompok, ya. Pak Guru akan membagikan lembar LKPD. Lembaran ini nanti tolong dikerjakan dari masing-masing kelompok. Pak Guru minta untuk presentasi ke depan. Jadi perwakilannya harus mau ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompok. Oke, Pak Guru akan membagikan kertasnya. Ya, ini dikumpulkan satu nanti maju. Oke, sudah selesai? Wah, cepat sekali selesainya. Kelompok 3? Oke, sudah selesai. Baik, Pak Guru minta dari masing-masing kelompok untuk maju mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan 2 orang untuk membacakan jawabannya. Ayo silakan ke depan. Silakan dibacakan, yang lain dengarkan apa yang disampaikan dari kelompok 1. Hasil jawaban dari kelompok 1. Silahkan dibacakan dulu soalnya, kemudian dijawab. 1. Apa yang Anda pahami tentang pesan-pesan pokok dalam surat Al-A'la? Jawaban 1. Mengajak manusia untuk bertauhid, taat beribadah, menjaga kesucian diri, serta mengutamakan akhirat daripada dunia. Oke. Jawaban dari kelompok 1 adalah perintah untuk bertauhid, mensucikan diri, lebih mementingkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Betul? Ada yang mau menanggapi? Betul ya? Bagus, oke. Untuk kelompok 1 tepuk tangan. Baik, anak-anakku semuanya, dari masing-masing kelompok ternyata mampu menampilkan jawaban yang sesuai dengan keinginan bersama, sesuai dengan keinginan Pak Guru, ya. Jadi jawaban yang disampaikan tadi betul, ya. Jadi pesan pokok daripada surat Al-A'la adalah mensucikan Allah. Nah, sampai terakhir dari kelompok 1 sangat bagus jawabannya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, jadi mampu menampilkan sesuai dengan yang diharapkan. Kelompok 4 juga demikian. Oke. Di depan Pak Guru tampilkan latihan interaktif. Jadi anak-anak tadi nanti Pak Guru minta ke depan. Jadi Pak Guru minta anak-anak ke depan untuk menanggapi dari apa yang Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan benar. Oke, dari kelompok 1 coba ditanggapi ya. Yang kelompok lain Pak Guru minta tolong untuk diam. Silahkan dipilih surat Al-A'la adalah surat keberapa dalam Al-Quran?
ke 87. Oke, jawabannya kalau hijau berarti benar. Selanjutnya yang kedua. Apa arti dari al-a'la? Yang maha tinggi. Yang maha Tinggi. tinggi. Oke, lanjut. Berapa jumlah ayat surat al-a'la? 19. 19. Oke, berarti bagus. Betul ya. Kemudian untuk nomor 4. Menurut surat Al-A'la ayat 17, kehidupan apa yang lebih baik dan lebih kekal? Akhirat. Kelompok 1? Akhirat. Akhirat. Oke. Yang keras ya. Selanjutnya untuk poin nomor 5. Ibrahim dan Musa. Dipilih Ibrahim dan Musa. Oke, skor 5 dari 5 soal. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Berhasil ya. Selanjutnya kelompok 2 ya, kelompok 2. Mana ini tadi? Isian singkat. Nah, kelompok 2 sini. Sekarang disingkat. Oke. Maju satu. Oh, maju satu. Ayo sini, apa-apa maju. Ke depan. Jawab ya, dibaca. Silakan nanti bertanya sama temanmu karena ini mengisi. Jawabannya dikonsultasikan. Oke. Surat Al-A'la termasuk surat Makkiyah. Kita isikan Makkiyah. Seperti itu? Oke, betul. Selanjutnya, yang kedua, perintah untuk mensucikan nama Allah terdapat pada ayat keberapa? Ayat yang keras, ayat ke 1. Oke, ayat ke 1. Oke, betul. Nggak usah ragu ya. Oke. Perhatikan, ada pertanyaan. Qad aflaka man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan. Oke, kita coba mensucikan diri. Oke, lanjut. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Lanjut. Kitab yang disebutkan adalah kitab Ibrahim dan Musa. Oke, betul semua ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Mampu menjawab pertanyaan dengan sempurna. Oke. Lanjut kelompok berikutnya. Menjodohkan. Nah. Oke, mengartikan dari Arab, tulisan Arab di sampingnya, kemudian artinya di sampingnya. Sebelah kanan sini, sebelah kanan adalah arti, sebelah kiri adalah tulisan dari ayat Al-Quran surat Al-A'la. Oke, pertama dari kelompok 3 ya. Sabikisma rabbikal a'la. Jodohnya di mana? Jodohnya silakan dijawab.
Kelompok 3. Nomor? Yang ini atau yang ini? Pada urutan keberapa? Ketiga? Oke, betul. Kemudian selanjutnya, alladzi khalaqa fasawwa. Ayo, artinya betul? Di sampingnya? Oke. Qad aflaka man tazakka. Jodohnya yang mana? Sebelah mana? Pada kolom keberapa? Pada kolom kelima? Oke, ya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Artinya pada kolom ke-1. Oke, betul. Suhufi Ibrahim wa Musa, karena terakhir berarti jodohnya yang belum dipasangkan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, selanjutnya adalah anak-anakku semuanya dari masing-masing kelompok ternyata mampu menampilkan jawaban yang sesuai dengan keinginan bersama, sesuai dengan keinginan Pak Guru, ya. Jadi jawaban yang disampaikan tadi betul, ya. Jadi pesan pokok daripada surat Al-A'la adalah mensucikan Allah. Nah, sampai terakhir dari kelompok. Oke, anak-anakku semuanya, mungkin demikian dari apa yang Pak Guru sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak ada. Oke, kalau begitu Pak Guru minta tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Dari awal sampai akhir, anak-anak telah mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan lebih menyenangkan lagi pada pertemuan berikutnya. Saya ucapkan sangat luar biasa untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Baik, oke. Jadi dengan kesimpulan tadi Pak Guru bisa menyampaikan pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang menghafal surat Al-A'la. Itu pada pertemuan berikutnya. Jadi nanti Pak Guru akan ngasih tip-tipnya bagaimana cara menghafal Al-Quran surat Al-A'la dengan baik dan benar. Baik anak-anakku semuanya, demikian materi surat Al-A'la yang dapat Pak Guru sampaikan, ya. Sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa di dalam hati masing-masing supaya kita diberi kemudahan dan keselamatan sampai di rumah. Oke, silakan ketuanya memimpin doa. Silakan berdiri. Doa dalam hati dimulai. Selamat duduk. Baik anak-anakku semuanya, demikian pelajaran pada hari ini. Semoga tetap semangat dan sehat sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Akhir kata, sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.